Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih ketua kelas. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Ada kan nggak masuk hari ini? Galuh. Jadi. Banyak ya? Banyak. Hari ini kita akan belajar terkait fungsi eksponen. Sebelumnya anak-anak udah tahu nggak apa itu fungsi eksponen? Nggak tahu. Oke, sebelum kita lanjut ke fungsi eksponen, ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama kita akan memahami konsep bilangan berpangkat. Yang kedua akan menemukan konsep fungsi eksponen. Dan yang ketiga adalah menentukan nilai fungsi eksponen sederhana dan menghubungkan fungsi eksponen dengan kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya kita lihat dulu untuk bentuk sederhana dari eksponen, yaitu 2 dikali 2 dikali 2. Nah, berapa hasil dari perkalian tersebut? Oke, 8. Nah, dari 2 dikali 2 dikali 2, apakah ada penulisan yang lebih sederhana? Tidak ada. Oke. Sebelum kita masuk, eksponen muncul dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada pertumbuhan penduduk. Nah, yang kedua itu ada penyebaran virus. Yang ketiga itu viral di media sosial. Lanjut untuk masalah kontekstual yang akan kita kerjakan pada hari ini. Misalnya, seorang peneliti mengamati sebuah bakteri di laboratorium. Bakteri tersebut membelah diri menjadi 2 bakteri setiap 1 jam. Nah, kita lihat dalam waktu 0, jumlah bakterinya itu ada 1. Nah, dalam waktu 1 jam jumlah bakteri ada 2. Oke, sekarang kita memahami konsep sederhana dari fungsi eksponen ini. Sekarang ibu misalkan di sini ada sebuah bakteri. Oke. Nah, dalam waktu 0 jumlah bakterinya itu ada 1. Oke. Nah, dalam jumlah 1 bakterinya itu membelah menjadi 2. Oke. Ada 2 Bakteri. Lanjut, dalam 2 jam jumlah bakterinya akan menjadi 4. dalam 1 jam dia membelah menjadi 2. Berarti dalam 2 jam berubah menjadi 4. Sampai sini paham? Ada yang mencoba untuk diganjar dan macam? Oke, boleh. Untuk waktu 3 jam sekarang. Nah, 3. Berarti 2-nya itu sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2 atau sama dengan 8. Oke, untuk waktu yang 4 jam berarti 1 kali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. berarti 2 dikali 2 4. 4 kali 4 Oke, berarti dalam waktu 4 jam jumlah bakterinya sebanyak. Oke, sampai sini paham? Sekarang kalian membentuk 3 kelompok dan kalian menjawab LKPD yang diberikan. Oke, ini bagi LKPD untuk fungsi eksponen. Jangan lupa ditulis namanya berkelompok. Oke? Baca dulu petunjuknya dan dijawab dari kegiatan 1.
dikali 2 dikali 2 dikali 2 ini sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 4. 4. Nah sekarang misalnya kita punya fungsi fx sama dengan ax, berarti kalau f2 sama dengan A pangkat 2. a pangkat 2. Oke, paham? Oke, lanjutkan untuk di kegiatan 3 aktivitas 2. Jadi kan ini fx asalnya Langsung jawabannya teman-teman. Nomor 1 itu apa yang terjadi pada jumlah penonton setiap jam? Bisa kita lihat di sini kan udah jelas banget bilang di sini kalau penontonnya berubah menjadi 22 kali lipat per jam. Jadi jawaban yang kita lihat di sini itu bertambah 2 kali lipat per jam. Oke, dari kelompok lain sama apa tak jawabannya? Beda penulisan. Beda. Kalau di kelompok 2 penulisannya kayak gimana? Meningkat setiap jam. Oke, meningkat setiap jam. Kalau kelompok 3? Oke, hampir sama ya jawabannya. Lanjut. Nomor 2 itu operasi hitung apa yang terjadi secara berulang. Jawaban kelompok kita itu perkalian. Apakah teman-teman sama? Mana? Kelompok lain sama mana jawabannya? Sama jawaban. Sama. Kamu ya? Kelompok 3 sama? Ya. Oke. Oke, nomor 3 itu berapa jumlah penonton pada jam ke-5? Jawabannya itu 3.200, sama enggak? Mengapa jumlah penonton bertambah sangat cepat? Karena terus dibagikan oleh penonton lain. Gimana teman-teman, sama enggak? Ya. Sama kelompok 3 sama? Oke, itu untuk kelompok 1. Sekarang yang kegiatan 2 bisa dipresentasikan oleh kelompok 2. Saya jadi kelompok 2, terus terkait hasil kerja kelompok. Udah boleh ketawa temanku. Itu kegiatan 2, problem statement. Ya, soal pertama itu bagaimana cara menuliskan perkalian berulang secara lebih sederhana. Yaitu jawaban kami ditambahkan. Oke, gimana kelompok lain? Sama? Nomor 2 itu apa hubungan perkalian berulang dengan bentuk pangkat? Jawaban kami itu hasilnya sama, akan tetapi bentuknya yang berbeda dan bentuk pangkat itu lebih sederhana daripada perkalian berulang. Gimana? Nomor 3? Terus bagaimana menentukan nilai fungsi eksponen? Jawaban kami itu dengan cara dikalikan. Oke, gimana kelompok lain? Sama. Oke, untuk presentasi yang terakhir kelompok 3 bisa. Oke, bisa dilihat ya untuk jawabannya. Jadi untuk kegiatan 3 yang di aktivitas pertama, mulainya di perkalian berulang 2 kali 2 bentuk eksponennya itu 2 pangkat 2. Habis itu 2 kali 2 kali 2 itu bentuk eksponennya 2 pangkat 3. Setelah itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 bentuk eksponennya sama dengan 2 pangkat 4. Setelah itu 5 kali 5 kali 5 itu bentuk eksponennya 5 pangkat 3. Sama tak? Sama. Oke, lanjut. Untuk aktivitas yang kedua, untuk X-nya sama dengan 0, fungsinya itu bentuknya 2 pangkat 0. Setelah itu untuk yang X-nya sama dengan 1 sama dengan 2 pangkat 1, X-nya sama dengan X-nya 2 sama dengan 2 pangkat 2, X-nya 3 sama dengan 2 pangkat 3, X-nya 4 sama dengan 2 pangkat 4. Sama? Sama! Itu aktivitas yang ketiga, 3X. Dan X-nya sama dengan X-nya 0 sama dengan 3 pangkat 0, X-nya
eksponen itu apa? Fungsi eksponen itu apa? Jadi fungsi eksponen itu adalah fungsi yang mana dapat mensederhanakan perkalian berulang. Oke, betul. Ada lagi? Tiga. Oke, dari kesimpulan yang tadi kita bisa simpulkan definisi eksponen. Eksponen itu merupakan perkalian berulang. Nah, biasa ditulis dengan pangkat. Oke. Perkalian berulang dapat ditulis dengan pangkat. Misalnya 2 dikali 2 dikali 2, yaitu 2 pangkat 3. A dikali A dikali A dikali A. Sama dengan A pangkat 4. Nah, bentuk umum dari eksponen ini adalah A pangkat N, di mana A-nya ini merupakan basis dan N-nya itu merupakan pangkat. Oke, lanjut ke fungsi eksponensial. Bentuk umum fungsi eksponensial itu dapat kita tulis fx sama dengan A pangkat x. Nah, dengan A itu lebih dari 0 dan A itu tidak sama dengan 1. Nah, di sini ada dua jenis fungsi eksponensial. Yang pertama itu ada pertumbuhan eksponensial yang dimana akan meningkat A-nya itu lebih besar dari 1, dan ada penurunan eksponensial yang dimana A-nya itu kurang dari 0 atau sama dengan 1. Nah, kan tadi ada dua jenis eksponensial. Nah, ini untuk pertumbuhan eksponensial itu contohnya ada penyebaran virus, pertumbuhan bakteri, grafiknya itu naik tajam ke atas, dia bernilai positif. Nah, yang tadi kita kerjakan itu merupakan pertumbuhan eksponensial atau penurunan eksponensial? Pertumbuhan. Oke, pertumbuhan eksponensial. Lanjut ada penurunan eksponensial. Contohnya itu ada dosis obat berkurang separuh tiap jam, zat radioaktif. Nah, grafiknya itu menurun ke kanan, dia nilainya negatif. Oke, itu aja untuk materi hari ini. Kita lanjut minggu depan lagi ya. Bye. Sudah.